menghitung laju BOD dan TSS inflowen. Nah, itu atau beban dari BOD dan TSS yang masuk ke bak pengendap. Nah, sehingga didapatkan untuk BOD-nya 7,518 kg per hari dan TSS-nya 10,693 kg per hari. Dengan karakteristik primary sludge-nya untuk laju pengendapannya itu 3,007 kg per hari. Untuk menghitung laju pengendapan atau bebannya itu dia dari persen penyisihan masing-masing parameter dikalikan dengan laju masing-masing parameter. Nah, untuk menghitung debit lumpurnya ini dia dari SS removal-nya dibagi dengan 1000 dikalikan 15% atau konsentrasi solidnya, kemudian dikalikan dengan spesifik gravity dan dikalikan 106 cm3 per meter kubik, sehingga didapatkan hasilnya untuk debit lumpurnya itu 0,710 meter kubik per hari. Nah, untuk komponen inletnya itu untuk luas pipa inletnya didapatkan 1,285 meter kubik dan sehingga diameter pipa inletnya sebesar 1,6 meter. Itu sebenarnya untuk aktualnya 1,6 meter. Untuk hasil perhitungannya didapatkan 1,279 meter. Nah, untuk outletnya itu kita membutuhkan pompa ya untuk mengeluarkannya, sehingga dibutuhkan pompa celup Poser dengan tipe SWP 180E dengan kapasitas 120 liter per menit. Sehingga untuk luas pipa outletnya itu sebesar 1 meter persegi dan didapatkan diameternya 1,12 sekian, sehingga untuk aktualnya 1,4 meter. Kemudian DD IPAL TPA Pamekasan. Jadi DD-nya seperti ini ya. Nah, ini untuk ukuran dimensinya sudah berdasarkan perhitungan yang saya jelaskan sebelumnya. Di sini ada unit ABR, sekaligus ada pompanya. Kemudian dialirkan ke aerated lagoon dan dialirkan ke pemisah padatan. Nah, ini untuk IPAL tampak sampingnya dan ini untuk IPAL tampak atasnya. Jadi untuk aerated lagoonnya itu dia berbentuk trapesium. Untuk ketebalan dari dinding masing-masing unitnya ini sebesar 20 cm. Dari perhitungan kebutuhan luas lahan TPA, perencanaan pembangunan TPA Kabupaten Pamekasan terletak di Kecamatan Pengantenan. Kecamatan ini memiliki luas area 86,04 km persegi dan memiliki ketinggian dari permukaan air laut sebesar 312 meter. Kecamatan Pengantenan memiliki jarak dari ibu kota Kabupaten Pamekasan sejauh 15,6 km. Kecamatan ini dipilih karena lahan yang tersedia memenuhi. Selain itu, daerah ini juga memenuhi beberapa kriteria berdasarkan SNI 03-3241 tahun 1994 mengenai tata cara pemilihan lokasi tempat pembuangan akhir sampah sebagai berikut. Parameter yang pertama yaitu geologi. Menurut regulasi SNI 03-3241 tahun 1994, lokasi TPA tidak berada di daerah sesar atau patahan yang masih aktif, tidak berada di zona bahaya geologi, misalnya daerah gunung berapi, tidak berada di daerah karst, tidak berada di daerah berlahan gambut, dan dianjurkan berada di daerah lapisan tanah kedap air atau lempung. Dan lokasi yang kami pilih merupakan lokasi yang tidak termasuk daerah rawan longsor, karena lokasi tersebut memiliki 3 jenis macam tanah, yaitu yang pertama ada regosol, merupakan tanah yang termasuk ordo entisol. Secara umum, tanah entisol adalah tanah yang belum mengalami perkembangan yang sempurna. Contohnya yaitu tanah yang berada di sekitaran aliran sungai, kumpulan debu vulkanik, dan pasir. Tanah regosol berciri-ciri berbutir kasar, berwarna kelabu sampai kuning, dan berbahan organik sedikit. Yang kedua yaitu tanah litosol. Litosol termasuk dalam ordo entisol, sama dengan tanah regosol. Lebih spesifik, tanah litosol merupakan tanah muda yang berasal dari pelapukan batuan yang keras dan besar. Sebagai tanah muda, litosol memiliki struktur yang besar-besar dan miskin akan unsur hara.
Yang terakhir yaitu ada tanah Mediteran, merupakan tanah ordo alfisol. Alfisol berkembang pada iklim lembab dan sedikit lembab. Curah hujan rata-rata untuk pembentukan tanah alfisol adalah 500 sampai 1.300 mm tiap tahunnya. Tanah Mediteran ini terletak pada dataran tinggi di Kabupaten Pamekasan. Dan di Kecamatan Pengantenan juga terdapat tanah Mediterranean, tetapi tidak banyak. Selanjutnya yaitu parameter hidrologi. Dan terdapat regulasi berupa kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari 3 meter, kondisi kelulusan tanah tidak lebih besar dari 10-6 cm per detik, dan jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100 meter di hilir aliran. Dan pada lokasi tersebut tidak ada sumber air minum di sekitarnya. Jadi lokasi tempat yang kami pilih untuk dibangun menjadi TPA memenuhi kriteria dari SNI tersebut. Parameter selanjutnya yaitu kemiringan. Menurut regulasi dari SNI, berada pada kemiringan kurang dari 20%. Pada lokasi yang kami pilih, memiliki tanah yang cukup datar, atau kurang dari 20%. Dalam artian tersebut, lokasi yang kami pilih telah memenuhi dari kriteria regulasi yang ditentukan oleh SNI. Parameter selanjutnya yaitu ada jarak landasan pacu. Dengan regulasi berjarak lebih dari 3.000 meter untuk lapangan terbang yang didarati pesawat turbojet, dan berjarak lebih dari 1.500 meter untuk lapangan terbang yang didarati pesawat jenis lain. Pada Kabupaten Pamekasan, tidak terdapat bandara, tetapi di Pulau Madura cuma terdapat bandara yaitu di Kabupaten Sumeneb. Dan landasan pacu tersebut sangat jauh dari lokasi TPA tempat kami untuk dibangun. Maka hal itu dapat memenuhi kriteria dari SNI. Parameter selanjutnya yaitu ada potensi banjir. Dengan regulasi, bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 tahun. Lokasi yang kami pilih merupakan daerah yang cukup terbilang gersang, maka daerah itu bukan termasuk daerah yang rawan banjir. Parameter selanjutnya yaitu ada iklim. Dengan regulasi, intensitas hujan semakin kecil, semakin baik, yaitu kurang dari 500 mm per tahunnya. Dan lokasi yang kami pilih memiliki intensitas hujan sebesar 300 mm per tahunnya. Dan kami juga perlihatkan data dari BMKG mengenai curah hujan di bulan April tahun 2020 untuk Provinsi Jawa Timur, yaitu pada daerah Pamekasan, curah hujannya yaitu sekitar 200 hingga 300 mm per tahun. Parameter selanjutnya yaitu jarak dari pemukiman dengan regulasi lebih dari 1 km dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit, dan aspek sosial. Lokasi yang kami pilih yaitu berada pada hamparan persawahan yang tentunya juga jauh dari pemukiman. Dan tentunya bisa kita pertimbangkan untuk membangun TPA pada lokasi tersebut. Parameter selanjutnya yaitu ada kawasan lindung dengan regulasi tidak berada di kawasan lindung atau cagar alam. Lokasi yang kami pilih bukan merupakan kawasan hutan lindung, tetapi merupakan lahan kosong, dan itu merupakan hal yang kami pertimbangkan untuk bisa membangun TPA di daerah tersebut. Selanjutnya, untuk metode penimbunan, kami menggunakan metode trench atau metode parit, yang mana metode ini sangat cocok digunakan untuk tanah datar atau sedikit miring. Langkah dari metode ini yaitu, trench atau parit digali di bawah permukaan tanah. Kemudian, sampah ditempatkan dan menyebar di dalam sel atau parit yang telah digali. Kemudian dipadatkan dan ditutup dengan tanah yang digali. Sehingga itu merupakan salah satu kelebihan dari metode ini. Dengan tersedianya tanah penutup dari hasil galian, dapat mengefisiensi biaya. Ini untuk DED landfill tanpa samping, sehingga bisa kita ketahui untuk metode penimbunannya berdasarkan DED ini kita menggunakan metode trench atau parit. Selanjutnya, umur paket TPA. Pada perencanaan ini, umur paket direncanakan sesuai dengan ketentuan dari Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan sarana dan prasarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Terdapat pada pasal 36 ayat 2, disebutkan bahwa minimal umur paket TPA adalah 10 tahun. Sehingga akan direncanakan umur paket TPA Kabupaten Pamekasan ini adalah 10 tahun. Selanjutnya, untuk rencana lapisan dasar sel,
Menurut Permen PU nomor 3 tahun 2013, yang mana disebutkan bahwa untuk lapisan dasar sel haruslah yang kedap air atau tanah lempung. Oleh karena itu, dapat dilakukan dengan pemberian lapisan geomembran, yang mana lapisan geomembran ini memiliki sifat yang kedap, mudah dibentuk, dan tahan terhadap ultraviolet dan juga bahan kimia. Terdapat spesifikasi teknis lapisan geomembran sebagai lapisan dasar sel landfill, antara lain, yang pertama, karakteristik fisiknya yaitu fleksibel dan tahan lama dengan ketebalan 1,50 mm dan densitasnya 0,94 gram per cm kubik dan stabil terhadap temperatur min 70 derajat Celcius sampai dengan 80 derajat Celcius dengan lebar gulungan 7 meter dan panjang gulungan 140 meter. Yang kedua, karakteristik mekanisnya. Kemuluran sampai dengan leleh 13%, kemuluran sampai dengan putus 700%. Yang ketiga, karakteristik kimiawi, bahan dasar resin yaitu HDPE dan tahan terhadap bahan kimia dan ultraviolet. Dan yang keempat, karakteristik hidrolis. Koefisien permeabilitas tanah yang dianjurkan harus lebih kecil dari 10-12 cm per detik dan tahan terhadap kebocoran cairan dan gas. Sehingga perlu diperhatikan kebutuhan lapisan geomembran, karena lapisan geomembran sendiri memiliki ukuran 140 meter x 7 meter dengan tebal 1,5 mm tiap lembarnya. Perhitungannya didasarkan dari pembagian luas tiap sel landfill dengan luas tiap geomembran. Berikut contoh perhitungannya. Diketahui direncanakan 3 sel dengan ukuran tiap selnya 250 meter x 160 meter dan ukuran geomembrannya 140 meter x 7 meter. Sehingga penyelesaiannya 250 x 160 dibagi 140 x 7 didapatkan hasil 40,8 sehingga dibulatkan menjadi 41 roll. Jadi kebutuhan geomembran untuk semua sel sebanyak 123 roll. Tidak akan menimbulkan air lindi pada lahan TPA. Saluran drainase di TPA ini berfungsi untuk mengalirkan air hujan. Pada drainase ini kami mengacu pada Peraturan Menteri PU Nomor 3 Tahun 2013. Ada beberapa perhitungan yang dilakukan untuk merencanakan saluran drainase ini. Untuk menghitung kapasitas saluran dihitung dengan persamaan Q sama dengan 1/N kali R2/3 kali S1/2 itu dimana seperti yang dicantumkan pada PPT tersebut. Untuk keterangannya yang selanjutnya yaitu mengukur besarnya debit dihitung dengan persamaan D sama dengan 0,278 kali C kali I kali A itu dalam satuan meter kubik per detik dengan keterangan sebagai di PPT. Jadi selanjutnya menghitung TO, nilai TA atau waktu detensi dari volume yang mengalir di drainase ya. Ini kami menggunakan rumus dengan jarak limpasan kurang dari 1000 meter atau 1 km dikarenakan jarak yang kami tempuh terjauh untuk drainase yaitu tadi sebesar 863 meter, jadi belum sampai 1000 meter. Jadi kami menggunakan rumus sebagai berikut. TO sama dengan 108 kali N kali LO pangkat 1/3 per SO pangkat 1/5. Untuk yang TD yaitu dihasilkan sebagai yang saya cantumkan. Untuk TD sendiri yaitu LD per V asumsi kali 60. Dan itu dihasilkan yang saya cantumkan itu. Selanjutnya untuk menghitung TC atau waktu tinggal total dari waktu detensi awal dan waktu detensi selama pengairan ya, itu tuh di totalnya itu dilambangkan dengan bentuk TC itu sekitar 78,14 menit. Untuk menghitung Q atau debit itu dengan rumus 0,278 kali CR kali I kali A dan itu menghasilkan Q sebesar 11,474 meter kubik per detik. Jadi ini saya menggunakan asumsi D1 sampai D2 ya. Untuk direncanakan saluran drainase ini kami merencanakan bentuk persegi dengan ukuran A sama dengan B kali H, P sama dengan B plus 2H, di mana B itu lebar saluran, H itu tinggi atau kedalaman saluran, B sama dengan 2 kali H, R sama dengan A per P sama dengan B kali H per B plus 2H, R sama dengan H per H. Itu untuk keterangannya sudah dicantumkan di bawah. Selanjutnya berdasarkan persamaan Manning menghitung nilai H-nya ya. Jadi menggunakan rumus Q yang awal. Untuk menggunakan rumus yang awal untuk menentukan H air. Setelah dihitung itu didapatkan H air sebesar 1,6 meter. Lalu kita dapat menghitung B sesuai rumus yang kita direncanakan ya. Karena kita bentuk persegi, kita menggunakan rumus A sama dengan B kali H. Jika kita mencari B berarti A kali H.
itu jadi P sama dengan 2 kali H sama dengan 2 kali 1,6. H itu H air, tinggi air 3,2. Terus mencari A atau luasnya itu P kali H sama dengan 3,2 kali 1,6, dihasilkan 5,12 meter persegi. Untuk selanjutnya setelah didapatkan nilai P sama H itu kita dapat mencari nilai R. Nilai R itu sama dengan H per 2 sama dengan 1,6 per 2, itu dihasilkan 0,8 meter untuk jari-jari hidrolisisnya. Selanjutnya kita menentukan freeboard saluran. Freeboard saluran itu merupakan area jagaan atau ketinggian dalam saluran di mana tidak terkena air dari Q yang sebenarnya. Freeboard sendiri adalah kelebihan ketinggian saluran dari yang tidak terisi air. Jadi freeboard di sini kenapa kok dikasih freeboard setiap saluran, dikarenakan takutnya itu curah hujan atau air yang dihasilkan itu curah hujannya itu makin tinggi sewaktu-waktu, jadi dikasih freeboard supaya bisa tetap tertahan. Nah, ini menurut Christie 2014 dimensi freeboard itu dapat ditentukan dengan rumus berikut: FB sama dengan akar C kali H air. Untuk Q atau debit yang kurang dari 0,6 meter kubik per detik, maka menggunakan C 0,14. Untuk Q antara 0,6 meter kubik per detik sampai 8 meter kubik per detik, maka menggunakan C antara 0,14 hingga 0,2. Untuk Q lebih dari 8 meter kubik per detik, maka menggunakan C lebih dari 0,23. Q yang dihasilkan dari perhitungan D1 strip D2 itu kan tadi 11,474 meter kubik per detik, maka nilai C yang diasumsikan yaitu 0,23. Jadi H air kan sudah diketahui tadi 1,6, tinggal kita jumlahkan dengan rumus FB. Setelah dijumlahkan itu dihasilkan nilai 1,28 meter, dan H salurannya itu untuk menghitung ketinggian saluran H air yang tadi hasilnya ditambah FB atau freeboard faktor lebihan saluran itu dihasilkan 2,88 meter. Dengan demikian didapatkan dimensi saluran A strip B yaitu 3,2 meter dan hanya 2,88 meter. Itu bisa dilihat di tabel sebelahnya, itu yang dimensi yang digunakan dan tinggi yang digunakan dengan panjang saluran setiap titik drainase itu. Untuk saluran drainase DED-nya itu seperti yang saya contohkan pada slide berikut ini ya. Jadi saluran drainase itu ditandai dengan warna biru. Jadi saluran drainase itu mengelilingi landfill serta bangunan-bangunan yang berada pada TPA. Karena setiap bangunan itu pasti membutuhkan drainase untuk sistem pengairannya ya, agar sampai ke hilir. Jadi drainase ini dialirkan hingga ke hilir. Jadi untuk slide ini kami membahas mengenai rencana jumlah blok dan perhitungan ya. Untuk rencana jumlah blok landfill sendiri itu kami mengacu pada jawaban Locruz, yaitu sebanyak 10 blok dengan tinggi per blok yaitu 5 meter. Itu kami mengacu pada Permen PU nomor 3 tahun 2013. Jadi untuk ketinggian blok kan 5 meter dan rasio cover banding sampah 1:4 by volume. Jumlah blok yaitu 10 sesuai dengan peraturan yang tadi saya sebutkan. Contoh perhitungan kapasitas zona 1. Jadi kami mengambil contoh perhitungan yaitu kapasitas zona 1 dengan ukuran sel yaitu sebesar 200 meter kali 200 meter atau setara dengan 4 hektar ya. Lift 1 dimensi bagian bawah lebar sama dengan 200 min 7 sama dengan 1193 meter. Dan untuk berat W atau beratnya itu sudah saya cantumkan ya, di mana 7 meter merupakan panjang jalan operasional masing-masing kanan kiri 3,5 meter. Jadi pengurangan nilai 7 itu merupakan panjang jalan yang akan kami bangun itu. Jadi dikurangi dengan panjang jalan itu ya. Untuk selanjutnya itu menghitung dimensi bagian atas, itu udah diterapkan ya. Untuk luas bagian bawah L kali W sudah ada perhitungannya. Yang selanjutnya itu luas bagian atas L kali W. Untuk selanjutnya volume lift 1 yaitu 1/3 kali H kali buka kurung L atas plus akar L atas kali L bawah plus L bawah tutup kurung. Itu sudah diketahui hasilnya sebesar 103.369,25 meter kubik, di mana telah direncanakan 3 zona. Total kapasitas adalah 310.107,075 meter kubik. Jadi untuk bangunan penunjang sendiri itu masih sama dengan bangunan pendukung. Tetapi bangunan penunjang ini kami mengasumsikan sekitar 25%
lahan itu digunakan untuk bangunan penunjang. Jadi 25% dari lahan tersebut akan kami gunakan sepenuhnya untuk bangunan penunjang, karena pada bangunan penunjang ini tidak ada kriteria desain berapa luas bangunan tersebut. Jadi kami menggunakan asumsi bahwa 25% pada luas lahan TPA itu merupakan bangunan penunjang yang akan kami bangun. Yang pertama yaitu kami akan membangun tempat cuci kendaraan untuk mencuci kendaraan setelah dipakai untuk pengangkutan, dan terdapat juga kamar mandi atau WC untuk karyawan yang bekerja di TPA, gudang untuk penyimpanan barang dan alat, kantor sebagai sarana pegawai untuk melakukan administrasi, kantin yaitu berguna untuk fasilitas penunjang untuk asupan para pekerja. Yang selanjutnya yaitu ruang pertolongan pertama, yaitu singkatnya P3K, sebagai tempat pertolongan untuk kejadian seperti kecelakaan atau para pegawai sedang sakit dapat periksa di ruang pertolongan pertama. Untuk laboratorium sendiri berfungsi sebagai ruang uji bahan untuk kualitas yang sesuai baku mutu. Laboratorium ini disesuaikan dengan kondisi laboratorium standar dan alat yang sesuai pengujian untuk TPA. Untuk selanjutnya yaitu tempat parkir. Tempat parkir ini digunakan untuk para pegawai memarkir kendaraannya supaya tertata dengan rapi. Dan selanjutnya yaitu fasilitas pengomposan. Fasilitas pengomposan ini diperbolehkan dan kalau tidak digunakan juga tidak apa-apa, dan kami menggunakan fasilitas pengomposan untuk pengomposan skala kecil pada TPA yang akan kami rencanakan. Yang selanjutnya yaitu fasilitas air bersih. Air bersih itu digunakan terutama untuk kebutuhan kantor, pencucian kendaraan maupun fasilitas TPA yang lainnya. Penyediaan air bersih ini dapat dilakukan dengan sumur bor atau pompa. Jadi kami menggunakan fasilitas air bersih dengan mengebor di daerah tersebut. Yang selanjutnya yaitu fasilitas genset. Fasilitas genset itu digunakan sebagai fasilitas penunjang ketika terjadi pemadaman listrik. Fasilitas genset sendiri itu kami menggunakan energi dari gas yang telah kami olah ya. Untuk selanjutnya Nah, berdasarkan kriteria desain, ini lokasi sumur pantau, dan ini sumur pantau tampak samping dengan diameter 1 meter dan tinggi 20 meter. Nah, ini untuk sumur tampak atasnya. Jadi untuk ketebalan dinding sumur itu 0,115 meter dengan diameter 1 meter. Berikut fasilitas pendukung dan penunjang dari TPA Pamekasan. Untuk selanjutnya yaitu total luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan TPA. Setelah dilakukan perhitungan total luas setiap bangunan pada TPA, didapatkan luas lahan total yang dibutuhkan untuk membangun TPA dengan luas landfill sebesar 12 hektar, dengan instalasi pengolahan lindi sebesar 2,0 hektar, dengan fasilitas pencuci kendaraan yang dimana semua fasilitas penunjang telah kami sebutkan bahwa menggunakan luas lahan sebesar 25%, dan didapatkan hasil bahwa tempat pencuci kendaraan itu menggunakan lahan seluas 0,125 hektar, dan untuk kamar mandi sendiri kami menggunakan luas lahan 0,0012 hektar, dan untuk gudang seluas 0,06 hektar, kantor seluas 0,0625 hektar, kantin seluas 0,00625 hektar, ruang pertolongan pertama seluas 0,001 hektar, laboratorium seluas 0,0125 hektar, tempat parkir seluas 0,125 hektar, fasilitas pengoplosan seluas